Kira-kira apa ya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum jadwal operasi? Yuk simak di video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Depi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum Anda menjalani tindakan operasi. Anda sendiri atau mungkin orang yang Anda cintai akan menjalani tindakan operasi dalam waktu yang dekat. Anda mungkin bertanya-tanya, apa sajakah yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi operasi tersebut? Dan apa sajakah yang tidak boleh saya lakukan setelah operasi dilaksanakan? Bagaimanapun juga, operasi benar-benar merupakan kerjasama antara pasien dan ahli bedah. Dan apa yang Anda lakukan itu sangatlah penting. Jadi hari ini saya akan memberitahu Anda 11 hal yang harus dan tidak boleh Anda lakukan sebelum operasi. Kita mulai dari yang pertama, yakni jangan makan makanan padat setelah tengah malam. Aspirasi adalah istilah yang kami gunakan untuk kondisi ketika cairan atau benda padat secara tidak sengaja masuk ke tenggorokan dan paru-paru di bawah pengaruh anestesi. Dan itu adalah situasi yang mengancam nyawa yang sangat serius. Jadi makanan padat apapun yang Anda makan setelah tengah malam ini akan membuat Anda berisiko mengalami aspirasi saat intraoperasi. Sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 2. Jangan mencukur tubuh Anda sebelum operasi. Sekarang sangat umum untuk memangkas rambut tubuh Anda di ruang operasi. Dan beberapa pasien yang mungkin memiliki lebih banyak rambut mungkin tergoda untuk mencukur tubuh mereka sendiri sebelum operasi dilakukan. Tetapi sebenarnya ada data yang menunjukkan bahwa jika Anda mencukur kulit Anda sebelum operasi, itu dapat merusak epitel dan dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Jadi saran dari kami adalah untuk membiarkan rambut Anda sampai Anda datang ke ruang operasi, di mana tim bedah dapat mengurus pemangkasan rambut tersebut jika diperlukan. Selanjutnya adalah yang nomor 3. Anda harus menghentikan aspirin atau pengencer darah Anda sebelum operasi dilakukan. Jadi pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter tentang apa yang harus dilakukan jika Anda mengkonsumsi obat pengencer darah. Berikutnya adalah yang nomor 4. Sikat gigi Anda dengan baik sebelum operasi. Kebersihan mulut yang baik memiliki banyak efek kesehatan yang positif. Selanjutnya yang nomor 5 adalah mandi. Mandilah malam dan hari Anda akan dilakukan operasi. Mandi dengan sabun klorheksin dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi. Namun jika tidak ada jenis sabun tersebut, Anda bisa menggunakan jenis sabun lembut lainnya, terutama di area yang akan dilakukan operasi. Hal ini untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi. Disarankan untuk mandi malam dan pagi hari sebelum operasi dilakukan. Namun setiap operasi memiliki situasi yang berbeda. Dokter Anda akan menjelaskan apa yang harus Anda lakukan sebelum tindakan operasi. Jadi pastikan Anda memahami petunjuk yang diberikan oleh dokter. Jadi ini 5 prinsip umum yang harus kalian perhatikan sebelum operasi dilakukan. Sekarang kita beralih ke yang tidak boleh kalian lakukan setelah operasi. Jadi ini poin yang ke-6. Jangan langsung mengemudi setelah operasi. Aturan tidak boleh mengemudi setelah operasi harus diikuti tanpa pertanyaan. Hal ini dilarang karena anestesi yang diberikan selama operasi berlangsung.
anestesi akan memperlambat keterampilan motorik Anda untuk beberapa waktu, sehingga akan sulit untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan yang tepat. Namun lebih dari itu, Anda perlu menghindari mengemudi untuk membantu penyembuhan luka. Kemudian kita berlanjut ke yang nomor 7. Minumlah obat pereda nyeri seperti yang disarankan oleh dokter. Selanjutnya adalah jangan mengangkat barang sampai Anda diizinkan oleh dokter. Untuk mengangkat barang yang berat, ini biasanya tidak disarankan selama pemulihan berlangsung. Bahkan jika Anda merasa cukup kuat untuk mengangkat benda yang lebih berat dari batas yang sewajarnya. Jika Anda tetap melakukan, luka akan lebih lama sembuh dan mungkin saja luka menjadi terbuka kembali. Kemudian poin yang ke-8 adalah jangan khawatir tentang infeksi. Sayatan selama operasi membuat Anda beresiko mengalami infeksi selama masa pemulihan. Untuk menghindari itu, Anda perlu menjaga luka tetap kering dan memperhatikan kemungkinan tanda-tanda infeksi. Kesemutan, nyeri, gatal, dan sedikit keluarnya cairan dari luka adalah tanda-tanda pemulihan yang sehat. Namun keluarnya nanah, demam, dan perdarahan yang berlebihan adalah tanda-tanda berkembangnya infeksi dan Anda harus memeriksakannya. Yang ke-9 adalah hindari konstipasi. Operasi gastrointestinal akan membuat Anda beresiko mengalami sembelit dan hal itu tidak boleh dianggap enteng. Ketegangan yang disebabkan oleh sembelit akan mempengaruhi luka dan menghambat proses pemulihan. Selanjutnya yang ke-10 adalah minumlah antibiotik yang diberikan. Antibiotik yang diberikan akan membantu melindungi Anda dari infeksi. Hanya karena Anda tampak baik-baik saja bukan berarti Anda bebas dari resiko. Minumlah antibiotik sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan harus habis. Dan yang ke-11 adalah jangan merokok. Merokok akan memperlambat penyembuhan luka karena menyebabkan transformasi oksigen ke dalam luka menjadi tidak efisien. Hindarilah merokok selama masa pemulihan dengan cara apapun. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.